Tarumanegara menjadi kerajaan kedua di Nusantara yang memiliki corak Hindu setelah Kerajaan Kutai. Jayasingawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 382. Ia merupakan seorang Maharesi berkebangsaan India dari dinasti Salankayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Jayasingawarman kemudian menikah dengan putri Raja Dewawarman ke-8, Raja Salakanagara, yang ketika itu berkuasa di sebagian wilayah Jawa Barat. Pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat pemerintahan kerajaan beralih dari Raja Tapura ke Tarumanegara. Raja Tapura, atau biasa disebut Salakanagara, Kota Perak, merupakan ibu kota dari Kerajaan Salakanagara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Salakanagara, dari Dewawarman I sampai Dewawarman VIII. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanegara, status Kerajaan Salakanagara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian, di samping Kerajaan Tarumanegara muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Sejak wafatnya Jayasingawarman, tampuk kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh Dharmayawarman. Namun, sayangnya sepak terjang Dharmayawarman tidak begitu banyak tercatat dalam sejarah. Baru sejak pemerintahan Purnawarman sebagai Raja ketiga, Kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, terdapat 12 raja yang pernah memimpin sebelum akhirnya kerajaan itu runtuh. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara. 1. Jayasingawarman tahun 358 sampai 382. 2. Dharmayawarman tahun 382 sampai 395. 3. Purnawarman tahun 395 sampai 434. 4. Wisnuwarman tahun 434 sampai 455. 5. Indrawarman, tahun 455 sampai 515. 6. Chandrawarman, tahun 515 sampai 535. 7. Suryawarman, tahun 535 sampai 561. 8. Kertawarman, tahun 561 sampai 628. 9. Sudawarman, tahun 628 sampai 639. 10. Hariwangsawarman, tahun 639 sampai 640. 11. Nagajayawarman, tahun 640 sampai 666. 12. Linggawarman, tahun 666 sampai 669. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi Kerajaan Tarumanegara. Dalam masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara, yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397. Nama ibu kota baru inilah yang kelak menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Tidak sampai di situ, berdasarkan prasasti Tugu, Purnawarman juga disebut telah berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar, yakni menggali Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km, yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, sungai tersebut berperan dalam menyediakan pasokan air selama musim kemarau, dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Kesuksesan Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Purnawarman tidak semata-mata disebabkan oleh kerja kerasnya saja. Dalam mengembangkan politik dalam negeri maupun luar negeri, Purnawarman dibantu oleh kedua adiknya, Cakrawarman yang menjabat sebagai Panglima dan Nagawarman yang menjabat sebagai Panglima Laut,
Selain dikenal atas kecemerlangan Purnawarman dalam berpolitik selama menjadi raja, ia disebut sebagai raja yang memiliki standar moralitas yang baik, yang mana berbudi pekerti luhur, dan senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Sebagai kerajaan yang memiliki pendiri yang berasal dari tanah Hindustan, Kerajaan Tarumanegara pun tak luput dari praktik ibadah yang berdasarkan ajaran Hindu. Berdasarkan catatan Fahien, pada tahun 414, belum banyak penduduk yang menganut ajaran Buddha, sementara penganut Hindu berhasil mendominasi di Kerajaan Tarumanegara. Di bawah kekuasaan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara pernah melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1000 ekor sapi kepada Dewa Brahmana sebagaimana yang tertulis dalam Prasasti Tugu. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh Linggawarman, Raja ke-12, yang berkuasa sejak tahun 666. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia, sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya, Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa, karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya, Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Bagi Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau. Sehingga dianggap sudah usang, ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru ketumpuan Kerajaan Sunda, kerajaan asalnya. Tarusbawa juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara kepada Kerajaan Sunda. Hal ini mengundang perpecahan lebih lanjut ketika Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Linggawarman, sisa-sisa reruntuhan wilayah Kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan, Kerajaan Sunda dan Galuh. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing, yang mana dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara keduanya. Keruntuhan ini pun didukung pula oleh gempuran dari luar, di mana pada saat itu Kerajaan Majapahit mulai berusaha menyerang dan menaklukkan Kerajaan Tarumanegara. Lalu, apa saja peninggalan Kerajaan Tarumanegara? Yuk, kita bahas. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara ada banyak prasasti, arca-arca dan juga karya sastra. Mari kita bahas satu persatu. Ya. 1. Ada Prasasti Ciaruten. Prasasti ini terletak di Ciampea, Bogor. Prasasti Ciaruten ditulis dalam bentuk puisi India dengan irama anustup, dan terdiri dari 4 baris. Vikranta Syafani Pateh, Srimatah Purnavarmanah, Tarumanagarendrasya, Visnoriva Padatvayam. Arti dari tulisan di Prasasti Ciaruten ini ialah, ini, bekas 2 kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma, Raja yang gagah berani di dunia. 2. Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat kota Bogor. Prasasti Jambu ditulis dengan aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi tentang pujian kepada Raja Purnawarman, termasuk kegagahan dan keperkasaannya. Tulisan dalam prasasti menggambarkan Raja Purnawarman sebagai sosok yang gagah, mengagumkan, dan jujur. Selain itu, prasasti juga menunjukkan jejak telapak kaki yang dianggap sebagai simbol keperkasaan Raja Purnawarman. 3. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Muara Hilir, Cibung Bulang. Dalam prasasti ini dapat ditemukan 2 kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawati, yakni gajah kendaraan Dewa Wisnu. Prasasti Tugu. Prasasti ini berisi tentang kisah penggalian Sungai Cabdrabaga oleh Jayasingawarman dan Sungai Gomati oleh Purnawarma. Kemudian selanjutnya ada Prasasti Cidanghiang. Prasasti ini ditemukan di Pandeglang, Banten dengan isi yang berbunyi, inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja.
Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten merupakan salah satu peninggalan prasasti Kerajaan Tarumanegara, dan terletak di tepi Sungai Cisadane atau lebih tepatnya di dekat Muara Cianten. Adapun alamat lengkapnya, yaitu Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbuang, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi terletak di daerah hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Adapun letak ketinggian dari prasasti ini kurang lebih 559 mdpl. Arca-arca, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sepanjang penggalian sejarah Kerajaan Tarumanegara terdapat arca-arca yang ditemukan. Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya I, dan Arca Wisnu Cibuaya II. Karya, sastra. Salah satu karya sastra yang terkenal pada masa itu yang pernah ditemukan adalah naskah Wangsakerta. Naskah tersebut dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Naskah tersebut ditulis sepanjang tahun 1677 sampai dengan tahun 1698.